world record speed of 261 kilometers per hour, powered by V6 engine. First time ever in the world's largest volcanic lake. Introducing the F1 Powerboat Championship in Lake Toba, Indonesia. Ini mencoba melihat dari sisi lain, oke lah. Anggaplah itu semacam satu mitos ya. Coba bicara kenyataannya. Kita udah tingkat kita udah internasional kan, iya, kita makanya lagi. Kita minta si Jaya melanjutkan yang secara logis. Karena si Jaya lagi pakai belangkon ini, jadi agak klinik dia sedikit. Iya. Kemudian Maret 21, April 22, 31 Mei 2022, 18 November 2022. Ini semua ada event-event. Dan hampir rata pada setiap event itu anginnya kencang. Nah, BMKG sudah membatasi kalau angin di bawah di atas 15, perahu tradisional nggak boleh bergerak. Maaf aku Jai, kalau sinar abadi itu di mata kepalaku karena jumlah penumpangnya itu banyak. Overload. pun mengatakan pada situ waktu itu. Ya, tapi karena kapal penyeberangan itu relatif sedikit, mereka masukkan semua. Itu yang menjadi persoalan. Bukan perkara angin atau apa. Memang anginnya betul, tapi overloaded daripada penumpang di situ yang membuat. Berarti kan di tata penyelenggaraan kan. Nah, coba Jaya terus Iya, that's right. tata penyelenggaraan ya. Yang kedua, aku sebenarnya udah wawancara dengan salah satu media. Aku nyatakan itu yang dari segi lingkungan sebenarnya powerboat ini bagus. Artinya baling-balingnya, propeller ini berputar kencang, air itu naik ke atas, sehingga proses anaerobik di bawah itu terangkat ke atas. Itu bagus. Cuman problemnya di Danau Toba ini itu banyak ganggang. Ganggang ini sampai 40 meter, 70 meter panjangnya. Dan aku khawatirkan kalau itu berputar terus, suatu saat nanti ganggang ini akan naik, itu membelit propeller. Nah, dampaknya juga kejadian. Tapi yang angin kencang pada hari kedua, itu sudah penuga. Lihat aja Facebook aku. Aku udah buat. Permasalahan Danau Toba itu adalah fenomena tentang angin kencang. Itu yang nggak bisa diapakan. Dan orang sudah ingatkan. Kenapa setiap ada event di Danau Toba itu angin kencang? Coba dekati toko Permalim, orang bilang. Ternyata panitia nggak mau mendekati kan. Jadi gini, mungkin kulihat juga event terhadap musibah atau kecelakaan itu korelasinya positif. Setiap ada kegiatan itu kan yang datang ramai membludak, sehingga pasti terjadi penyimpangan-penyimpangan. Misalnya katakan tenggelamnya kapal karena overloading. Angin kencang, itu makanya. Jai, aku masih bantah juga sedikit barangkali Jai. Ini kan diselenggarakan di bulan Februari. Ini bulan Februari ini adalah bulan yang disebut dengan masa perubahan kan begitu. Masih punya sisa-sisa. Kalaupun kita kemana ke luar negeri misalnya. Ini kan masih ada sisa-sisa musim dinginnya. Jadi sama, climate ini kan begitu perubahannya. Jadi tak bisa kita baca dengan angin kencang karena coba dibikin eventnya itu di bulan 6. Insya Allah barangkali amannya itu. Bang Alex, belum ada kejadian pada bulan Februari, Bang. Selama ini angin kencang itu nggak ada bulan Februari. Kau kan tahu, ini kan perubahan climate ini kan tak bisa kita baca sekarang ini. Iya. Perubahan ini. Ini yang tak dibaca oleh kepanitiaan ini. Oke. Aku rasa gini, kalau kita berpanjang di situ kan, ini kan antara pro kontra ya. Ini pendapat Jaya aku hargai. Tetapi kita juga tidak bisa bersandar pada hal-hal yang seperti itu. Kerjasama dengan BMKG yang tidak ada. Itu ilmiahnya. Jadi bukan masalah perdukunan atau masalah apa. Atau kalau sajian-sajian kita singkirkan lah itu. Mungkin pembicaraan Pak di pasar sana lah itu. Tapi di sini kita nggak bicara apakah harus ada persembahan acara khusus, nggak ada. Kan kita ingin melihat tadi. Aku berharap tadi yang ditanya Bang Halis itu adalah bagaimana, kenapa pusat itu melangkahi daerah, melangkahi provinsi dan kota. Kenapa pusat langsung tidak lewat gubernur, tidak lewat wali kota, tidak ada bupati? Apakah itu sudah kebiasaan? Itu yang ditanya Bang Halis tadi. Kalau dilihat pembangunan sekarang memang tak ada peduli dengan daerah. Nggak ada peduli dengan daerah. Lapang Merdeka itu nggak tahu daerah apa yang dikerjakan. Banjir rob nggak tahu daerah. Ada banyak kejadian di Sumatera Utara membangun ini, daerah nggak ada yang tahu itu. Yang UDP ya?
DPRD pun nggak tahu anggarannya dari mana. Itu jadi masalah. Apa takut bagi-baginya nanti berkurang gitu ya, Jai? Enggak, aku mau ngomong ini mana, DP-nya mana, nah, jangan ribut kau. Jadi nggak ada informasi. Coba bayangkan Bang, dari Medan ke Binjai sana, itu lagi dipasang pipa itu. Pipa 1 meter 20. Nggak ada pelang nama di situ. Pelang pekerjaan nggak ada. Itu artinya orang daerah nggak tahu. Anggarannya dari mana. Apa yang dilakukan di beberapa tempat sekarang nggak tahu anggarannya dari mana. Dan itu kebiasaan. Karena orang daerah nih, tunduknya semua itu, takut. Jadi ginilah, ini aku mau tanya. Jadi jangan berpatokan kepada jumlah orang yang banyak di sana. Yang mau kita inginkan, dampaknya kepada Danau Toba itu dengan kegiatannya apa kira-kira yang bisa tampakkan? Dampaknya ya supaya mereka untuk menarik para wisata untuk datang ke Danau Toba, menunjukkan bahwasannya ke negara mancanegara itu bahwasannya Danau Toba itu indah dan bisa melakukan speedboat untuk olahraga juga bisa gitu. Itulah dampaknya dan untuk perkembangan ekonomi UMKM yang ada di sana gitu. Dengan yang adanya pasca pandemik yang saat ini gitu. Kenapa mereka mendatangkan itu? Karena kan perekonomian sekarang ini di daerah-daerah itu yang lebih bagus itu di UMKM itu gitu, yang bisa menopang perekonomian itulah UMKM itu. Jadi mereka mendatangkan powerboat untuk ke daerah Balige itu untuk meningkatkan UMKM, menambah UMKM itu aja. Iya, sekarang kan begini Nelly, malah para wisatawan luar negeri itu merasa ketakutan melihat pada waktu yang pengamanan yang begitu ngeri, militer sana, ada polisi di sana, bukan malah menjadi simpati kayaknya, malah ketakutan orang tuh ada apa ini kan begitu. Memang disitulah kelemahannya, titik kelemahan setiap event, setiap apa. Indonesia ini selalu memang event yang dikatakan itu aja memang pengamanannya itu sangat ketat. Kami aja media itu masuk ke media center itu kan kita dikasih badge, jaket, terus barcode, ya kan? Kalau seandainya saya tidak pakai jaket, itu nggak boleh masuk meskipun saya ada badge saya, ada barcode saya gitu. Jadi harus semuanya lengkap gitu dipakai untuk memasuk untuk ke media center aja gitu. Itu kalau itu malah bagus lah kalau disiplin terhadap itu. Tapi aku ingin sedikit menanggapi mengenai tujuan tadi ingin mengembangkan UMKM di daerah itu. Ini menarik. Tapi yang terlihat ini justru tidak ada persiapan untuk itu. Apakah misalnya dengan membangunkan UMKM secara automatically orang berinisiatif sendiri UMKM itu untuk mensupport acara dengan berbuat tanpa pengarahan. Nah, ini kan harusnya kan dipersiapkan jauh hari sebelumnya apa-apa gitu. Ya. Aku ingat ya, misalnya satu contoh ya Is ya. Dulu ya, aku sebut aja di Aceh itu. Pada salah satu event itu urusan lokal kan? Iya, udah pada saat itu berakhir justru ada peninggalan itu yang dibangun dengan sarana yang dibantu oleh pemerintah justru jadi fasilitas di daerah itu. Itu keuntungan daerah tempat penyelenggaraan. Ya. Kedua, tadi kan Pak Girman mengatakan enggak lah mereka nggak ngambil haji mumpung, malah jualannya juga sama harganya, malah nasi banyak berlebihan. Ya, jadi oversupply lah itu kan, itu juga menarik itu statementnya Sukirman tadi. Kenapa? Berarti tidak berimbas positif juga terhadap mereka yang luar biasa. Sudah harganya biasa-biasa saja. Tapi dibilang apa orang di sana, orang Batak itu kuranglah jajan-jajan di luar ya. Tapi kan itu kebutuhan di sana mereka untuk makan. Justru kulihat bukan hanya untuk konsumsi orang daerah aja. Target konsumennya adalah pendatang dari Medan, dari luar Bali. Itu di situ aku catat sedikit. Eli mengatakan 1 juta orang dan Bang Haris mengatakan 200.000. Mungkin hitung penduduk setempat. Jangan hitung penduduk setempat. Pendatang. Kita kan mau mendatangkan turis. Itu yang pendatang itu kan yang bisa sangat kecil lah itu. Kan gampang membacanya itu ya. Aku tanya sama imigrasi di Silangit maupun apa. Dari luar negeri, boleh dikatakan masih santai-santai lah orang tuh ngecop. Ya kan? Jadi kalau mau dibilang banyak kali dari luar negeri ataupun dari apa yang diharapkan, tak ada. Ya kan begitu. Yang kalau dibilang Mas Kirman tadi itu macet pun jalan itu, ya karena momennya tadi. Jadi aku mau tanya dulu nih barangkali kan mungkin terus. Tadi kalau UMKM, kau bilang Mas Kirman katakan bahwa harga barang itu sama. Betul, tapi timbangannya tak sama. Tanyalah Jaya.
Sekilo itu Ya, berapa Bang, ton? aku nggak ke Kaleng sana. Sorry Bang, ku interrupt dulu ya. Bukan ke sana ya. maksudku. Sudah dengan harga murah pun barang itu tak habis. Ngerti nggak? Jadi artinya di mana faedahnya bagi UMKM daerah itu? Pendatang Ya, yang datang ke sana tuh sudah tahu. Jadi mereka takkan mau bawa dari rumah orang itu semua. Tidak lagi ada belanja di sana. Ya, bagaimana kita mau memikirkan mau menaikkan UMKM gitu. Itu kan domestik Bang. Yang kita targetkan konsumennya itu kan Ya, dari luar. Itulah. Tapi tujuannya tadi seperti kata Nelly untuk mengangkat UMKM. Ya, Tapi oke. kalau ini tidak dirubah karakter itu ya tidak akan bisa. Pemerintah daerah kurang sosialisasi aja ke masyarakatnya dan ke para UMKM-nya itu gitu. Karena aku anggap memang daerah Bali seperti yang dibilang Pak Firman, mereka tidak biasa berjajan di luar. Tapi Mereka kan tidak. Nelly, targetnya kan bukan hanya untuk masyarakat Memang. setempat. Tapi kan Nah, saya dari Medan, kan nggak mungkin ya. bawa bekal dari Medan atau Yang dari banyak Jakarta. jajan itu orang dari luar, Bang. Penonton dari Iya. luar itu dari Medan, penonton dari Medan itu banyak jajan karena mereka kan nggak ada bawa bekal, nggak ada bawa apa, penginapan aja pun susah. Jadi mereka semuanya banyak dari luar, penonton dari luar yang juga Orang dari Medan itu Nelly bawa telur asin semua sama sama abon. Jadi gini, Enggak lah Bang. Nggak, itu dulu zaman dulu nggak gitu ada Bang, piknik. gitu Kalau nggak sekarang ada, enggak nggak ada. praktis kok. karena Nggak orang ada, tidak nggak ada. Dulu, Enggak. dulu Bang, dulu bawa tikar orang keberapa? Sekarang enggak ada. Sekarang nggak ada. Sebenarnya begini, Luhut punya target pendatang menonton ini 1 juta orang. Target Luhut artinya bukan orang daerah Danau Toba Bali Jaya itu yang 1 juta, tapi penonton yang datang 1 juta. Tercapai berapa kira-kira yang datang orang? 200.000. Apa Jaya? Yuk, Yang pertama memang aku punya 2 obsesi pertanyaan kayak awak tuh. Bagaimana menghitung jumlah pengunjung ya kan? Mungkin bisa dimonitor kan lewat hotel kan? ya betul. Hotelnya penuh nggak? Jadi kalau hotel ini, warta berita yang aku dengar, Parapat itu ada 700 kamar. Ya. Taruhlah 2.000 orang. Terus Toba itu ada 300 sampai 400 kamar seluruh Ya. Toba ya, betul Toba. Ya. Terus Samosir, seluruh Samosir itu katanya ada 500 kamar. Ya. Nah inilah kalau mau hitung kira-kira satu kamar dimuat 2 atau berapa lah gitu ya, itu bisa dihitung berapa ribu kan. Paling tinggi baru 5.000 orang. Baru 5.000. Yang kedua, karcis yang terjual itu di tribun itu kan katanya 2.000 katanya, tapi kita belum tahu lah, orang itu yang tahu. Nah, kemudian masyarakat umum itu kalau kutaksir lah ya, mungkin penuh lah Stadion Teladan. Ya, 40.000 orang lah yang paling. 80.000. tak sampai jadi 18.000 Itu. kalau dia teladan. Jadi itulah pandangan mata ya. Iya. Gitu. Kemudian banyak pula aku jumpa sama orang Kabupaten Sergi jualan. Ada jualan makanan, ada yang goreng-goreng. Orang dari Sergi pada umumnya jualan kaos, bikin sablon kaos gambar powerboat itu. Ya. Kemudian orang-orang dari Sidempuan bawa salak. Itu pun salak di situ harganya murah kali, 10.000. Udah bagus, sedangkan di Jalan Cirebon 25. Habis nggak Man salaknya? Enggak. Gitu. Jadi duku salak, makanya banyak pedagang kecil itu yang mengeluh. Artinya udah aku stok barang, udah aku belikan, banyak ternyata tidak terjual gitu ya. Oleh sebab itu, aku agak bingung juga. Macam mana cara menghitung omset dagang di situ dengan adanya event ini 200 miliar. Ruang parkir penuh nggak? Kalau parkir penuh. Kalau Berapa parkir kira-kira? parkir kan direkayasa. Jadi ada parkir dibikin setor di sana di Lumban PA namanya di Simpang Bypass. Banyak juga di rumah-rumah keluarga, di kantor-kantor, di rumah sakit tuh penuh parkir. Makanya kota itu ditutup, direkayasa. Orang hanya boleh naik becak sama naik kereta langsung satu orang dalam. Mobil yang masuk ke situ ada nggak sekitar 2.000-3.000 mobil?
Nggak ada. Kau Ada. interogasi kau ngeri kali. Kita sampai parkir. Enggak, aku mau bilang gini Mas Kirman. Barangkali sebagai masyarakat yang ingin melihat suatu destinasi kan begitu ya. Bali itu kalau kita berangkat ke sana ada kenangan yang kita beli. Apakah dia itu gantungan kunci atau apa semua. Coba perapat. Baju Danau Toba aja pun tak habis. Dari segi positif lah, aku melihatnya gini sebenarnya ya. Itu kan aku juga sering ke Baligi dulu. Baligi itu bagus. Bagus banget malah. Kulihat dengan topografinya yang demikian, perbukitannya. Malah kantor bupati itu di atas bukit itu. Cakep banget itu sebenarnya. Aku kalau ke sana tuh nginap di hotel yang sebelah dekat laut. Hotel Opung apa namanya itu ya. Tapi sekarang Herti. soal... Hah? Herti. Opung Herti. Betul. Aku nginap di situ. Jadi Baligi itu tuh bagus. Perapat itu bagus. Nah ini kesempatan untuk mengekspos itu keluar. Persoalan belum maksimal, ini kan baru pertama yang dilaksanakan. Ya. Iya kan? Jadi nggak bisa juga ini. Tapi kalau seandainya aku yang nggak setuju itu ada intervensi politik. February 2023. World record speed of 261 kilometers per hour. Powered by V6 engine. Close 10,000 RPM. 10 teams, 19 drivers will compete. After 39 countries all over the world, now it's time for us. First time ever in the world's largest volcanic lake. Introducing the F1 Powerboat Championship in Lake Toba, Indonesia. That is not a good start from Eric Stark as Strong why not matching pull away from the pole sitter. Look at that, Peter Marin from